selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Bang David, selamat hari Minggu Bang. Selamat hari Minggu juga Bang Dion. Wah, Bang David udah semangat banget tuh adik-adik. Kalau begitu adik-adik juga nggak boleh kalah semangat. Oke, sekarang kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan ya Bang David. Betul sekali ya Bang Dion. Kita akan bernyanyi Marsikolo Awamang di medley sama di deng-deng. Semua nyanyi ya. Oke, adik-adik, jadi kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 455 ayat 1, mintalah. Yuk kita nyanyi semua ya. Sekolah minggu, sekarang kita akan bersatu dalam doa, semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, anak-anakmu sekolah minggu di AKBP Gedong untuk beribadah. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya semua hanya menjadi pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat Allah, hukum Taurat ke-8 dan artinya. Ya, kita baca sama-sama ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Oke adik-adik, tadi udah mendengarkan hukum Taurat Tuhan kan? Sekarang kita akan lanjut untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 549 ayat 1 sampai ayat 2, Holan dan Danak. Ya. Ya, oke adik-adik, kita akan membaca ayat bulanan kita yang diambil dari
Keluaran 3 ayat 8. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, kita sama-sama membaca ya adik-adik. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Adik-adik udah dengar tadi ayat bulanannya kan? Harus diingat-ingat ya apa yang dibilang sama Bang David tadi. Oke? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih Bang David. Baik. Tapi sebelumnya kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih mempertemukan kami di acara sekolah minggu ini, meskipun secara virtual Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau menyatukan hati dan pikiran kami, agar apa yang tersampaikan dalam firman Tuhan ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 6. Adik-adik udah pada buka Alkitabnya belum di rumah? Kakak tungguin ya, bagi yang belum buka Alkitabnya. Amsal 17 ayat 6. Kalau udah, kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, yang dimaksud mahkota atau bentuk mahkota adik-adik pasti udah tahu kan? Untuk yang belum tahu, kalau adik-adik suka nonton film kartun yang bertemanya tentang kerajaan, itu pasti di dalam kerajaan itu pasti ada ratu atau raja. Nah, pasti ratu dan rajanya itu pasti dia memakai mahkota untuk identitasnya dia sebagai ratu dan raja. Nah, adik-adik tahu gak kalau adik-adik itu di rumah juga punya mahkota? Nah, kalau adik-adik gak tahu di rumah itu ada mahkota, kakak mau ngasih tahu kalau di rumah masing-masing setiap adik-adik itu mempunyai 2 mahkota, yaitu Mama dan Papa. Mahkota di rumah adik-adik itu ialah Mama dan Papa. Kok kenapa Kak mahkotanya itu Mama dan Papa? Karena adik-adik sekolah minggu itu dilahirkan oleh Mama dan dibesarkan oleh Mama dan Papa. Nah, kenapa sih Kak Mama Papa yang dikasih mahkota? Kenapa bukan adik-adik? Karena tugasnya orang tua itu, adik-adik udah tahu belum tugas orang tua itu buat adik-adik sekolah minggu? Nah,
Kalau belum tahu, tugas orang tua untuk adik-adik sekolah minggu itu, yang satu itu, orang tua itu adalah mengajar, mendidik, serta membina adik-adik. Mengajarkannya dalam hal apa ya kakak? Nah, mengajarkannya itu misalnya mengajarkan dalam membaca firman Tuhan, terus mengajarkan adik-adik menjadi adik yang baik, adik yang patuh, dan mengajarkan sopan santun untuk adik-adik. Untuk mendidiknya, contohnya kayak misalnya adik-adik dari bayi nih, dididik kan sama orang tuanya, sama mama papanya. Nah, dari bayi itu adik-adik dididik sampai sekarang ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan patuh terhadap orang tuanya. Nah, selain tugas orang tua tadi, ternyata adik-adik juga punya tugas sama peran loh di dalam rumah. Tapi adik-adik itu tetap meskipun ada tugas dan perannya, adik-adik tidak mempunyai mahkota, melainkan orang tua yang mempunyai mahkota. Apa sih tugas dan peran adik-adik sekolah minggu di rumah? Peran tugas dan adik-adik dalam sekolah minggu itu ialah satu, tadi kan orang tuanya, mama papanya mengajarkan. Nah, tugas adik-adiknya yaitu mendengar apa yang diucapkan orang tua. Misalnya kayak mama dan papanya nasihatin adik-adik kalau misalnya adik-adik kayak lagi malas belajar, terus lagi malas-malesan, pasti mama papanya marah-marah kan. Nah, adik-adik kalau misalnya mama dan papanya marah-marah, adik-adik gak boleh ikut marah-marah juga. Karena mama dan papanya marah itu karena mama papanya ingin adik-adiknya menjadi giat lagi dalam belajar, tekun lagi. Karena maksud dari marah-marahnya orang tua itu biar adik-adik menjadi kebanggaan mama dan papanya, adik-adik menjadi berhasil, hingga kalau nanti adik-adik misalnya sudah besar, adik-adik bisa menjadi mahkota untuk keluarga adik-adik sendiri. Kayak misalnya adik-adik sudah besar dan adik-adik sudah menikah. Nah, adik-adik di situ sudah mempunyai mahkota di keluarga adik-adik sendiri. Terus yang kakak mau dari firman ini ialah adik-adik harus menjadi kebanggaan untuk mama dan papanya. Adik-adik harus berhasil, adik-adik harus giat belajarnya. Karena kalau misalnya adik-adik berhasil, pasti orang tuanya bangga dan orang tuanya pasti dibilang sama orang-orang, ih mamanya si ini ya hebat banget anaknya bisa kayak gini. Ih mamanya si itu enak ya, anaknya udah hebat, udah bisa cari uang sendiri. Atau ih anaknya pintar banget ya, bisa sekolah di tempat yang bagus dan pendidikannya bagus. Nah, pokoknya yang kakak bilang tadi, pokoknya adik-adik harus giat belajar, baik belajarnya, patuh terhadap orang tua. Karena firman Tuhan kali ini ada kaitannya dengan titah yang kelima. Coba adik-adik tahu kan titah kelima itu apa? Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Semoga dengan firman Tuhan kali ini adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kebanggaan untuk orang tuanya dan makin meninggikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Nah adik-adik, itu yang kakak jelasin tadi itu adalah sedikit cerita dari firman Tuhan kita ini. Nah adik-adik, untuk yang terakhir kalinya kakak mau bilang jangan lupa ya, adik-adik tuh harus menjaga orang tuanya sama papa dan tetap harus menjadi kebanggaan orang tuanya. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Bapa, biarlah kami adik-adik sekolah minggu ini menjadi kebanggaan orang tua kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang membuat orang tua kami semakin tinggi di hadapan orang lain Bapak, dan juga semakin tinggi di hadapan-Mu Bapak. Bapak berkati juga sekolah kami, biarlah Engkau yang tangan pengasihan-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Bapak kami berdoa dan ucap syukur, amin.
Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa-doa Bapa kami, kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.